Maturnuwun, kami lanjut pertanyaan kedua, yaitu masalah bagaimana menanggapi masalah hutang. Karena gini Mas Hartuli, ada seseorang itu yang duitnya di orang, terus gundah-gulana dia duit orang itu, gimana. Tapi ada orang yang ikhlas, ada orang yang sangat yakin nanti juga bayar, ada orang yang macam-macam nih. Kalau untuk Mas Hato di sendiri menanggapi masalah di dunia usaha utang piutang ini seperti apa gitu? Iya Mas Agus. Saya matur suwun, terima kasih Mas Agus. Ya. Ini karena pertanyaannya masuk ke masalah perjanjian ya, saya kira itu utang piutang itu perjanjian yang real ya. Jadi kita ini sebagai manusia yang ibaratnya mempunyai suatu keyakinan, disinilah harus kita mempunyai suatu ibaratnya tadi yang saya bilang disiplin. Nah, artinya kalau kita mengutangkan uang sama orang lain ya minimal dengan data pertama. Dengan data. Catatan minimal kwitansi lah itu sudah mewakili. Nah kedua dan perjanjian waktu. Perjanjian waktu ini kadangkala sebagai manusia ini karena dia berjanjinya hanya di bibir saya kira ya. Ini rata-rata seperti itu. Ya nanti pasti. Nah itu sebenarnya nggak boleh Mas Agus. Di situ harus itu karena keluarnya dari hati, bukan di sini loh. Kalau keluarnya dari hati perjanjian suatu ikat pinjam meminjam, dia pasti tepat. Saya yakin. Seseorang kalau perjanjian itu mengikuti hatinya ya, pasti tepat ya. Pasti tepat. Tapi kalau hanya di bibir, itu akan mempunyai suatu rekayasa politik kalau bahasa. Nah artinya dengan perjanjian utang piutang secara gamblang dia perdata lah kalau masalah di inilah dunia perbankannya. Artinya kalau utang piutangnya dinilainya berapa, misalnya katakanlah 100.000, 200.000, 300.000 dan sebagainya. Itu sebenarnya itu tadi yang saya bilangkan tadi. Disiplin dulu kitanya, mengikuti hati. Dan itu kan kita ke orang Mas, kita orang disiplin, kita harus beres punya utang ke orang gitu. Tapi menghadapi orang yang nggak bayar gitu, atau orang yang kabur, itu supaya kita ini tetap aman dan terjaga atau tetap dilindungi Allah itu seperti apa gitu. Kalau yang Mas katakan tadi kan masih wajar-wajar kalau biasanya orang ya. Nilai spiritualnya seperti apa kalau ngadepin orang yang nggak bayar dan sebagainya itu. Kan ada orang yang ke polisi dan sebagainya gitu. Kalau Mas tadi seperti apa gitu? Kalau menurut saya, ini kan secara pemikiran kita supaya jalan terbaik lah. Segala sesuatu itu kan mesti ada tantangan juga Mas. Jadi memang kalau perjanjian sesuai itu ya kita usahakan 1-7 kali. 1-7 kali ditagih. Selepasnya dan lihat sikon dia. Kalau memang dia masih bisa membayarnya, dia usahakan bayar. Karena orang sahid pun kata ajaranku tidak akan masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Orang yang bisa bayar utang tapi nggak bayar utang, dia nggak akan masuk surga. Itu janji Allah, kan? Bukan janjiku loh, janji Allah. Jadi makanya sebisa mungkin kita harus tanya sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Kalau misalnya dia sebenarnya mampu membayar, ditagih 1-7 kali nggak bisa bayar, terus gimana itu? Kita harus punya hati nurani juga Mas. Jadi makanya kita yakin kepada Allah ini. Karena sebenarnya itu kita diuji juga Mas. Dengan utang piutang. Apakah ujian bagi kita juga ya? Apakah teguran bagi kita? Apakah ada hak orang lain yang kita pegang tanpa kita sadari? Nah sehingga dititipkanlah melalui orang yang mengutangi kita tadi. Uang yang dipegang dia sehingga dikuncilah sama yang Maha Kuasa pikiran dan hati dia, sehingga dia bukan tidak ingat dan lupa. Tapi masih dikunci. Dikunci. Belum dibuka kan? Belum dibuka. Berarti kuncinya introspeksi koreksi diri. Nah, bisa jadi ini sedekah kita yang kurang. Nah, betul. Bisa jadi kita punya kesalahan yang lain. Benerinnya dari sendiri dulu ya. Betul sekali Mas. Itu mau nilainya berapapun itu tergantung kitanya. Tapi nggak boleh dengan kekerasan ya? Tidak boleh. Karena sesuatu semuanya itu ini adalah permainan hidup aja Mas. Permainan hidup di dunia ini. Seperti itu. Karena hutang itu pun tanggung jawabnya gede Mas. Makanya yang masih berutang sekarang
ataupun segera bayar. Saya pun ataupun yang di luar sana yang lagi berutang tuh segera mungkin. Iya. Minimal diuri-uri lah, diingat-ingat. Iya. Kalau belum bisa bayar ada tanggung jawab. Harus ada informasi. Iya. Mas, Pak, Bu, saya belum bisa bayar utangnya, tapi saya akan bertanggung jawab nanti. Iya. Seperti itu. Iya. Akan dibayar. Jangan menghindar ya. Jangan menghindar. Kalau jangan menghindar ya. Jangan menghindar. Harus tanggung jawab. Ya? Harus tanggung jawab. Hidup itu bertanggung jawab, Mas Agus. Oh, hidup itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas segala perbuatan kita. Karena yang diminta sama Tuhan kita itu kita tanggung jawabkan. Menghadapi. Ya? Menghadapi. Rumusnya menghadapi. Ya? Menghadapi, betul sekali. Iya. Nah, itulah kuncinya kalau kita berutang ataupun kita diutangi. Saling bertanggung jawab aja, Mas Agus. Iya. Nilai-nilai spiritualnya di situ. Dengan kebaikan tadi. Dengan kebaikan, dengan cara-cara yang elok lah. Iya, dengan cara yang kita pun ditagih ataupun yang menagih. Iya. Ini kadang-kala sering kali ya, acap kali yang membuat korban di dalam bertikai karena utang piutang. Iya. Sehingga nilainya nggak seberapa tapi nyawa yang jadi korban. Nah itu jangan sampai. Itu jangan sampai ya. Jangan sampai. Jadi bahasanya saudara dimanapun berada, ayo kita sharing. Bila mana kita ada masalah dengan uang, selesaikan dengan cara-cara yang baik. Yang indah itu seperti penggadian. Betul. Selesaikan masalah tanpa masalah. Ada satu lagi, Mas Agus. Iya. Ini buat saudara-saudara kita, saya pesan dengan sangat. Apabila masih ada hutang ataupun dipinjami ataupun meminjami, ya kita uri-uri saling mengingatkan. Dengan cara seperti ini mungkin ada suatu kesadaran, pikiran bahwa segala sesuatu itu nggak akan kita bawa dan kita masih mempunyai masalah nanti kan. Nah supaya masalahnya nggak ada seperti pegadaian, lunasilah sebelum waktunya. Itu aja. Jangan selesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan karena udah mau zuhur, Mas. Siap. Mudah-mudahan obrolan kita dengan Mas Rodi ini kalau ada manfaatnya datangnya dari Allah, ada yang benarnya datangnya dari Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi dan Mas Rodi pribadi. Sama-sama. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada yang salah atau tidak berkenan. Dan mudah-mudahan Mas Rodi dan saya dan panjenengan semuanya yang nonton video ini jangan lupa bantu subscribe atau komentarnya, dan kita semua dan yang terlibat dalam menonton video ini diberkati Allah. Amin. Sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita. Kaya hatinya, kaya hartanya, kaya saudara, kaya sahabat, kaya ilmu, dan hidupnya selalu manfaat untuk orang banyak yang mendapat keridhaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami apabila ada salah minta maaf yang sebesar-besarnya. Channel kami pakai hati 202. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.